Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi alad dawam. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah Masjid Al-Hikmah, shaimin dan shaimat, mu'takifin dan mu'takifat, mukminin dan mukminat, alhamdulillah pada pagi hari ini di hari ke-29 daripada bulan suci Ramadan. Jadi hari ini sudah hari 29, berarti nanti ba'da maghrib itu penentuan apa ru'yatu hilal. Ya, kata Nabi, sumu li ru'yatihi wa abtiru li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yauman. Berpuasalah kamu dengan melihat bulan dan berhari rayalah kamu dengan melihat bulan. Maka apabila terhalang kamu melihat bulan, fa'akmilu iddata sya'bana 30 yauman, maka lengkapilah bulan Ramadan itu menjadi 30. Jadi andai kata hari ini kelihatan bulan, maka besok kita hari raya. Andai kata tidak kelihatan bulan, maka hari Senin kita hari raya. Insya Allah hari rayanya jadi, ya. Karena adik-adik ini pengen hari raya, karena insya Allah ada THR-nya, Pak, ya. Baiklah Bapak dan Ibu rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian tafsir pada pagi hari ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a an yattakhidha ila rabbih sabila. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi wa kafa bihi bidhunubi ibadihi khabira. Alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ma bainahuma fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. Ar-Rahmanu fas'al bihi khabira. Wa idza qila lahum usjudu lir-Rahmani qalu wa mar-Rahmanu anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Tabarakalladzi ja'ala fis samaa'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan-nahara
خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Qala Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Dan kami tidaklah mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menyampaikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Jadi tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam sekedar menyampaikan kabar gembira dari Allah, bahwasanya orang yang beriman dan beramal saleh akan dimasukkan Allah ke surga. Wa nadhiran, dan pemberi peringatan bahwa orang yang ingkar, orang yang tidak patuh kepada Allah akan dimasukkan ke dalam api neraka. Jadi tidaklah tugas Nabi itu pasang badan, ya, untuk menggantikan orang-orang yang didakwahinya, ya, ataupun orang-orang yang diajaknya. Jadi Nabi SAW sekedar menyampaikan. Setelah beliau sampaikan, tugasnya selesai. Ini yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, bahwa Nabi itu hanya sekedar menyampaikan kabar gembira. Dan kabar gembira ini penting Bapak dan Ibu rahimakumullah dalam kita beribadah, ya. Setiap kita mau melakukan ibadah, kita harus menghadirkan kabar gembira. Umpamanya mau sholat subuh itu, ya, mau sholat subuh kita harus menghadirkan di dalam hati kita kabar gembira, pahalanya, ya, imbalannya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita termotivasi dan bersemangat, ya. Jangan ada keraguan di dalam hati kita, jangan-jangan nanti amalan ini tidak diterima, itu, ya, sehingga kita malas akhirnya. Jadi sebelum beramal itu, ya, hadirkan pahala sholat subuh, pahala qabliyah subuh, ya, dan yakin bahwa itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tabungan kita. Itu sebelum beramal Pak, itu sebelum beramal, ya. Tapi kalau setelah selesai beramal, setelah selesai sholat subuh itu, udah, jangan lagi ada di hati kita bahwa amal kita itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau udah selesai, kalau udah selesai, kita harus harap-harap cemas. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Orang yang sudah melakukan berbagai macam amal, ya, wa qulubuhum wajilatun, ya, hati mereka cemas. Jadi ibadah yang benar itu adalah ibadah yang melahirkan kecemasan, dalam tanda kutip, bukan menghadirkan keamanan. Karena kalau Bapak sudah merasa aman, ya, berarti aku ini udah masuk surga. Berarti amalanku ini udah cukup, tidak perlu lagi menambah. Jangan-jangan nanti jadi apa? Sombong dan takabur. Jadi ada dua. Sebelum beramal, yakin ada pahala, ganjaran, imbalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya kita semangat menghidupkan malam Lailatul Qadar. Makanya kita semangat menghidupkan al-ashrul awakhir, karena kita yakin pahalanya. Tapi setelah Bapak selesai melakukannya, hilangkan itu. Yang ada di dalam hati kita apa? Cemas, ya, supaya kita itu ibadah kita itu menghasilkan kecemasan dan menghasilkan ketawaduan dan menghasilkan apa? rendah hati, rendah diri, itu. Tidak tawadu, jangan sombong. Ya.
Sehingga melihat orang pun kita tetap ihtiram kepada dia. Ya. Sehingga melihat orang yang tidak iktikaf pun kita hormat. Kita ihtiram dia, kita muliakan dia. Jangan bilang pemalas katanya. Bagaimana mau masuk surga? Iktikaf aja nggak ada, nggak kayak saya katanya. Itulah sombong, Pak. Rusak ibadah kita kalau begitu. Jadi wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Nah, kita itu jangan hanya harap, jangan hanya menghadirkan kabar gembira. Ya. Kalau kita lagi semangat beribadah, hadirkan kabar gembira, Pak. Kalau lagi malas beribadah, hadirkan kabar peringatan. Wah, kalau udah menghadirkan kabar peringatan, Masya Allah, ya. Saya takut ini berbuat dosa, khawatir berbuat dosa. Adam satu aja salahnya. Adam cuma satu salahnya, apa? Makan buah khuldi, turun dari surga, Pak. Iblis bertahun-tahun beribadah, salahnya cuma satu, apa? Disuruh sujud kepada Adam, tak mau sujud. Keluar dari surga. Wah, dengan begitu kita takut berbuat dosa. Hadirkan apa tadi? Peringatan. Jadi akhirnya kita pun tidak menganggap enteng kemaksiatan, ya, tidak menganggap enteng dengan dosa. Jadi apa sih kesalahan Nabi Adam? Cuma satu aja, makan buah khuldi. Tapi akhirnya dikeluarkan dari surga. Iblis kesalahannya cuma satu, apa? Tidak mau sujud, keluar dari surga. Kira-kira saya ini dosa saya udah sebanyak apa? Itulah. Nah, makanya Nabi SAW tugasnya itu adalah mubasysyiran wa nadhira, memberikan kabar gembira, ya. Ini sejalan dengan peran nabi-nabi sebelumnya yang menyampaikan kebenaran tanpa paksaan, tetapi dengan nasihat dan peringatan. Artinya kita berdakwah, kita mengajak orang, tidak perlu maksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama. Ya, kita ini kayak sales saja menawarkan agama ini, menyampaikan agama ini. Lagi pula kita tidak dituntut untuk mewakili dia menjawab pertanyaan nanti di hadapan Tuhan. Ya. Tapi jangan belum apa-apa udah menyerah. Itu ya. Sekali berdakwah dicemooh, udah berhenti. Ya. Sekali berdakwah ditolak, udah berhenti. Tidak. Maka kalau mau meneladani dai, teladanilah Nabi Nuh alaihi salam. Berdakwah selama berapa, Pak? 950 tahun. Tidak mengenal lelah, tidak mengenal istirahat, dakwah terus, dakwah terus. Kira-kira kita tahan nggak? 950 tahun. Sebelum ada kode dari Allah, sebelum ada apa? Sebelum ada pemberitahuan dari Allah bahwa engkau Nuh berhenti berdakwah, maka Nabi Nuh berdakwah terus. Inni da'autu qaumi lailan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Aku berdakwah kepada kaumku siang dan malam, ya. Aku sudah menggunakan berbagai strategi, ya. Kemudian aku juga berdakwah kepada mereka, tapi mereka kalau lewat Nabi Nuh, bukan hanya mereka nggak mau mendengarkan Nabi Nuh, itu mukanya ditutup, Pak, gini, nggak mau. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, mereka menjadikan telunjuknya di telinganya, bukan telunjuk lagi, semua jarinya ditaruh itu. Saking nggak mau dengerin Nabi Nuh. Tapi Nabi Nuh berhenti? Tidak. Sampai ada apa? Sinyal dari Allah, pemberitahuan dari Allah, udahlah Nuh, udah cukup. Ya, udah, tugasmu sudah selesai. Selagi belum ada pencabutan tugas dari Nabi Nuh, maka Nabi Nuh berdakwah terus. Akhirnya dicabutlah dari Nabi Nuh. Sudah Nuh, udah cukup. Nah, ketika udah cukup itu barulah Nabi Nuh berdoa,
Kata dia apa? Rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Balas dendam dia. Kata apa? Ya Allah, jangan tinggalkan satupun orang kafir di muka bumi. Aku udah kesal sama mereka. Katanya 950 tahun ku dakwahi, nggak ada yang mau, katanya. Cuma 85 orang Pak pengikutnya. Nah, jadi itu tadi, kita itu hanya sekedar berdakwah. Nah, ibu ada anak yang nggak sholat atau malas-malas sholat, jangan pernah berhenti, jangan pernah lelah, ajak terus, ya, upayakan terus, ya. Sampai kapan? Sampai kapan kita mengajak anak kita sholat? Hah? Sampai mati. Itu, ya. Tapi nggak perlu maksa-maksa, nggak perlu teriak-teriak, ya. Ya, nggak perlu potong uang belanja, nggak perlu, kasih aja terus. Gitu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Nah, kita pun dalam berdakwah ini jangan hanya nakut-nakuti aja, tapi kasih juga kabar gembira. Ya. Ya, bagaimana masa depan bangsa ini? Jangan cuma bilang Indonesia suram. Ya. Ya, tapi kasih tahu juga lah Indonesia insya Allah bersinar, gitu ya. Jangan bikin orang putus asa, ya. Jangan bikin orang ketakutan, ya, nanti jadi teroris, nakut-nakuti orang terus kan, teroris jadinya. Jadi Bapak dan Ibu rahimakumullah, jadi kita itu bertanggung jawab. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa man syaa'a ayyattakhidha ila rabbih sabila. Ayat ini merupakan kelanjutan dari ayat sebelumnya yang menjelaskan tugas Rasulullah sebagai pembawa gembira dan pemberi peringatan. Dalam ayat ini Allah memerintahkan Rasulullah untuk menegaskan bahwa dakwahnya tidak bertujuan untuk mencari keuntungan duniawi. Ya, Nabi SAW bukan berjualan wahyu, ya, bukan mau mendapatkan jabatan, dan bukan pula mau mendapatkan materi. Ya, kalau Nabi mau mendapatkan materi, dari awal dia sudah berhenti, ya kan? Karena orang kafir itu datang kepada Nabi, kata mereka kepada Nabi, hai Muhammad, apa sih yang kau mau dari dakwahmu ini? Bikin kami repot aja, katanya. Jika engkau mau harta, kami kumpulkan harta, kami serahkan kepadamu. Jika kau pengen memang jabatan atau pengen jadi raja, kami siap kok engkau yang menjadi raja bagi kami. Jika engkau memang mau mendapatkan wanita yang paling cantik di kota Mekah ini, kami siap mencarikannya. Nah, jika engkau memang sakit, kami siap mengobatinya, katanya. Apa kata Nabi SAW? Wallahi la wada'us samsa fi yamini wal qamara an yasari. Seandainya mereka meletakkan bulan di tangan kananku, matahari tangan kananku, bulan di tangan kiriku, supaya aku menghentikan tugas ini, amanah ini, kata Nabi, tidak, sekali-kali tidak, ya, sampai tetes darah yang penghabisan pun tidak. Kenapa? Karena ini adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi itu hanya sekedar menjalankan amanah. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak mengharapkan upah apapun, kata Nabi, kata Allah dalam Al-Quran ini. Jadi dalam tafsir dikatakan bahwa tidak meminta imbalan dalam menyampaikan wahyu, karena tugasnya semata-mata menyampaikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi berdakwah itu siang malam, dan bahkan mempertaruhkan nyawanya, ya kan? Kemudian juga menghabiskan seluruh waktunya. Tujuannya hanya satu, mengharapkan dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang harus kita contoh dalam kita berdakwah. Bukan menjual ayat Allah. Menjual itu begini maksudnya.
yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila, ya, dia rubah ayat-ayat Allah, ya kan, dia tambah-tambahi ayat Allah, atau dia hilangkan ayat Allah, atau dia tukar ayat Allah demi mendapatkan keuntungan materi, ya kan, atau demi mendapatkan jabatan tertentu, atau demi mendapatkan keamanan supaya tidak diganggu. Itu namanya yang memperjualbelikan ayat Allah. Maka dalam Quran banyak dikatakan yashtaruna bi ayatillahi tsamanan qalila. Mereka menjual ayat Allah dengan harga murah. Yang murah itu apa? Ialah dapat dunia, dapat jabatan, dapat menjadi orang terkenal, tapi dia jual ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wala quwata illa billah. Ayat ini juga mengajarkan keikhlasan dalam dakwah. Jadi bagaimana dakwah itu jangan sebagai komoditas komersial, ya, tapi semata-mata hanya ingin menyampaikan kebenaran kepada masyarakat. Nah, ada lagi Pak, menghindari penyalahgunaan agama untuk kepentingan politik. Ya, tadinya nggak pernah pakai kerudung, gitu. Giliran sudah mau pemilu, pakailah kerudung, gitu. Itu kan menyalah, itu. Ya, itu namanya menjual ayat. Ya. Tadinya tidak pernah ke masjid, nah karena sudah mau pemilu, akhirnya datanglah ke masjid, gitu. Nah, demi padahal tujuannya hanya untuk mendapatkan suara umat Islam. Setelah dia dapatkan yang dia mau, maka dia tinggalkanlah umat Islam tadi. Nah, itu yang dikatakan menyalahgunakan agama untuk kepentingan politik. Qul ma as'alukum alaihi min ajrin in ajriya illa man syaa ayyattakhidha ila rabbih sabila. Ayat ini menegaskan bahwasanya, ya, Nabi dalam dakwahnya tujuannya bukan untuk kepentingan materi. Dan itu bukan hanya Nabi, nabi-nabi sebelumnya juga. Dakwah mereka itu hanya sekedar untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah itu tidak salah pilih. Ya, tidak ada nabi yang dipilih Allah itu murtad. Tidak ada nabi yang dipilih Allah itu melarikan diri. Tidak ada nabi yang dipilih Allah itu menanggalkan tugasnya. Coba lihat, mulai daripada Nabi Nuh, ya, 900 tahun berdakwah, ya kan? Tidak ada pernah dia berhenti, tidak ada pernah dia bilang, ya Allah aku nyerah ya Allah, katanya. Ya Allah mohon maaflah, saya lepaskanlah tugas ini karena terlalu berat, saya nggak sanggup. Nggak ada Pak. Apalagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim luar biasa cobaannya. Sampai dia ditangkap dan dibakar hidup-hidup. Tidak ada yang menyerah. Nabi Musa alaihissalam lebih berat lagi Pak. Berhadapan dengan raja yang diktator, ya, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, berhadapan dengan Nabi Musa alaihissalam yang tidak punya jabatan, tidak punya kekuatan. Tapi apakah ada ceritanya Nabi Musa menyerah? Tidak. Yang lebih berat lagi Nabi Isa alaihissalam, ya, nyaris dibunuh, ditangkap oleh orang-orang pasukan Romawi, tapi satu pun mereka tidak ada yang menyerah. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak tidak perlu berusaha untuk menjadi nabi, karena nabi itu semata-mata pilihan ilahi Rabbi. Tapi kalau mau menjadi wali boleh. Semua kita ini berusaha untuk menjadi wali. Ya. Paling tidak kalau belum sampai menjadi waliullah, ya wali murid dulu sementara Pak, itu ya. Ya kan? Jadi wali itu apa? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa itu udah wali. Ya, asalkan dia dalam kehidupannya menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, ya sekitar 95% lah ke atas. Atau mungkin 85 ke atas
perintah Allah itu sudah dijalankan semua. Dan setiap kali dia tergelincir dan setiap kali dia terjatuh, dia tobat dan bangkit. Itu sudah masuk gelar waliullah subhanahu wa ta'ala. Tapi sekali lagi, kita tidak tahu siapa sebenarnya waliullah itu. Ya. Wali Allah itu adalah rahasia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang tahu. Ya. Tapi yang jelas sudah meninggal banyak wali. Setahu saya waliullah itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu waliullah. Ya. Setahu saya waliullah itu seluruh sahabat itu waliullah. Kenapa? Allah bilang radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Ya. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minina id yubayi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim. Demi sesungguhnya Allah telah ridho kepada orang yang berbaiat kepadamu di bawah pohon bai'atur ridwan. Kadang-kadang kita ini salah kaprah, Pak. Ya, orang karena bisa main sulap, ya, orang karena bisa main sihir, orang karena bisa mungkin membuat keajaiban-keajaiban, lalu kita sudah menganggap dirinya sebagai wali. Ya, padahal yang wali, yang sudah jelas-jelas wali, malah kita tidak bersemangat untuk mengatakannya sebagai wali. Jadi waliullah itu, Pak, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang yang beriman dan bertakwa itu sudah merupakan wali kepada waliullah. Nah, di sini dikatakan qul ma as'alukum alaihi min ajrin. Katakanlah bahwasanya ya, aku tidak meminta balasan. Nah, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut wasabbih bihamdih. Dan bertawakkallah kepada Allah yang maha hidup, yang tidak mati, dan bertasbihlah kepadanya. Nah, ini perintah kepada Nabi SAW dalam berdakwahnya, dalam mengajak orang kepada kebaikan dan kebenaran. Jangan lupa untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu tawakal, Pak? Tawakal itu adalah mengandalkan. Ya. Dalam kehidupan nyata sehari-hari, kadang kita lupa bertawakal kepada Allah. Kita bertawakal kepada kontrakan kita, betul. Ataupun kita bertawakal kepada pensiunan kita, uang pensiunan kita. Saya beberapa orang bertanya tentang zakat uang pensiunan gitu ya. Saya ustadz katanya, setelah saya selesai pensiun, ada uang saya katanya, mungkin uang dapat dari kantor gitu ya, 1 miliar, lalu saya taruh di bank, ya kan? Dari uang itulah saya pakai untuk kebutuhan saya sehari-hari. Ya. Apakah uang itu Ustadz wajib dizakati? Yang namanya uang, yang namanya mal, Pak, kalau sudah tersimpan selama 1 tahun, ya, maka itu wajib hukumnya untuk dizakati. Tapi Ustadz zakatnya besar. Emang berapa? Kan kalau 1 miliar zakatnya berapa? 25 juta. Ya, besar ya Ustadz? Iya besar. Siapa suruh harta Bapak besar? Banyak gitu ya. Gitu. Nah. Tapi karena kadang-kadang kita mengandalkan harta kita ini, sehingga kita berat untuk mengeluarkan zakatnya. Gitu. Padahal kalau Allah berkehendak, harta kita itu bisa hilang dalam sekejap dan dalam sesaat. Ya. Makanya kita bertawakallah kepada Allah tentang rezeki kita. Ya, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam usaha-usaha kita. Kita menganggap usaha kita maju, usaha kita sukses, ya, usaha kita banyak pelanggan, sehingga kita sudah merasa tenang, sudah merasa aman. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala kalau berkehendak bisa saja berbalik dalam 180 derajat dalam hanya sekejap. Ingat Pak, waktu ada pandemi semua berubah. Ingat waktu ada krisis tahun 98, semua berubah.
Makanya tidak ada yang bisa kita andalkan di dunia ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kadang-kadang kita bahkan mengandalkan apa? Mengandalkan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa untuk diandalkan. Ada yang mengandalkan kontrakannya, ada yang mengandalkan uang pensiunannya, ada yang mengandalkan penghasilannya. Padahal semuanya itu adalah berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakkallah engkau kepada yang maha hidup. Ya, selain daripada Allah mati kan? Ya, kalau kita bertawakal kepada yang hidup. Yang hidup siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wasabbih bihamdih. Ya. Ini Pak, ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menjalankan perintah-perintah Allah ini, harus ada pembekalannya. Harus ada penguatannya. Apa penguatannya Pak? Zikir, tasbih, tahlil, tahmid. Itulah yang akan menguatkan kita dalam menjalankan perintah Allah ini. Sebab dalam menjalankan perintah Allah ini biasanya beban. Ya. Ya. Untuk jadi istiqomah itu berat. Ya. Untuk melaksanakan perintah Allah itu banyak ujiannya. Untuk meninggalkan perintah larangan Allah juga banyak tantangannya. Lalu kita menguatkan diri kita pakai apa? Pakai zikir. Ya. Kalau kita zikir itu Pak, Allah yang jaga kita. Kalau kita tidak zikir, kita yang jaga. Ya. Kalau kita yang jaga, kita nggak kuat. Kita kadang diuji dengan harta, kita kadang diuji dengan wanita, ya. Kita kadang diuji dengan tontonan-tontonan, diuji dengan hal-hal yang melalaikan. Tapi kalau kita zikir kita itu menjaga kita. Karena Allah sudah mengatakan, fadhkuruni adkurkum. Ingat kamulah Allah, maka Allah akan mengingat kamu. Jadi saya berpesan, ya, kalau tidak sedang ada pengajian begini, jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Di dalam zikir pagi dan petang itu ada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 100 kali Pak. Ada salawat minimal 10 kali. Salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ada baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir minimal 10 kali. Ada sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya. Kalau tidak hafal, pakai buku Pak. Ada buku namanya Al-Ma'thurat. Ya, kenapa namakan Al-Ma'thurat? Al-Ma'thurat itu berarti ma'thur. Ma'thur itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Gitu. Nah, itulah rahasia kekuatan kita. Makanya Imam Ibnu Taimiyah bilang, saya kalau ba'da subuh itu duduk terus sampai matahari terbit. Kata dia apa? Wa hadhi sirru quwwati. Inilah rahasia kekuatanku, kata dia. Ya, bagaimanapun fitnah, bagaimanapun cobaan, bagaimanapun rintangan bisa dilewati oleh beliau dengan kekuatan apa? Dzikir. Ya. Belum lagi dengan kekuatan tilawah. Nah, di sini dikatakan wa tawakkal 'ala Allah, ya. Bertawakkallah kepada Allah. Kata para ulama, idza aradta an takuna aqwan nas. Kalau engkau ingin menjadi orang yang terkuat di muka bumi, maka bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa Pak, ada pemahaman yang salah dan menyimpang tentang tawakal. Dikiranya kalau tawakal itu tidak perlu lagi berusaha, tidak perlu lagi bekerja, tidak perlu lagi melakukan strategi-strategi. Itu salah kaprah. Ya. Tawakal itu Pak,
kita mengisi seluruh ruang dengan usaha dan upaya. Kata seorang ulama, saya kalau mau mencapai sesuatu, ya, saya bikin 10 usaha untuk mendapatkannya. Ya. 10 usaha untuk mendapatkannya. Kita ingat nasihat Nabi Yakub kepada putra-putranya ketika mau berkunjung ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Ya kan? Apa kata Nabi Yakub? Udkhulu min abwabim mutafarriqah, katanya. Masuklah kamu dari pintu yang berbeda-beda. Jangan dari satu pintu. Ya. Artinya, Pak, untuk mencapai cita-cita kita, baik cita-cita duniawi ataupun ukhrawi, maka kita harus menyiapkan beberapa pintu. Ya. Plan A, plan B, plan C, plan D gitu. Ya. Itu ajaran Islam. Ya. Adapun orang yang hanya menyerahkan kepada Allah tanpa melakukan usaha dan tanpa melakukan upaya, itu bukan tawakal, tapi namanya tawakul. Itu adalah kerjaan orang pemalas. Ya. Itu adalah pekerjaan orang yang berangan-angan. Nah, pernah satu ketika, Bapak dan Ibu rahimakumullah, ada seseorang mau pergi berdagang. Dia pergi berdagang, dia bawa barang dagangannya. Ya. Kemudian di tengah jalan dia melihat seekor burung yang sudah patah sayapnya. Ya. Diberi makan oleh seekor burung yang sehat. Ya. Yang sehat, dikasih makan oleh burung yang sehat ini. Ya. Kemudian setelah selesai, burung yang sehat itu pergi. Melihat kejadian itu, dia hadir dalam pikirannya, oh ternyata kita nggak perlu berusaha, katanya. Nggak berusaha pun kita, insya Allah rezeki akan datang. Buktinya burung ini nggak kerja dia, tapi ada yang ngasih makan, katanya. Jadi ngapain saya pergi dagang, katanya. Akhirnya pun dia pulang. Kemudian bertemu dengan seorang ulama dan mengadukan kejadian tadi kepada ulama. Tapi apa kata ulama? Kenapa ente tidak berpikir menjadi burung yang memberi makan tadi? Gitu. Ya kan? Burung yang memberi makan itu kan bekerja, berusaha, berupaya. Jadi itulah pentingnya, Pak, kita bekerja, berusaha dan berupaya. Ya, tidak boleh hanya bermalas-malas. Seorang dosen itu, seorang profesor bilang apa? Saya berpesan kepada Anda, ya, Anda jangan pernah percaya kepada keberuntungan. Jangan percaya kepada keberuntungan. Ya. Di dalam dunia, di dalam mencapai tujuan itu, jangan percaya kepada keberuntungan. Tapi bisa saja memang keberuntungan itu datang. Tapi jangan percaya kepada itu. Percayalah kepada apa? Percayalah kepada kerja keras. Ya. Percayalah kepada keuletan, kegigihan dan perjuangan. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berjuang dengan gigih, ya, untuk memenangkan dakwahnya. Ya. Bisa saja Rasulullah itu, kenapa Rasulullah nggak pakai doa saja? Ya Allah, semoga semua orang ini dapat hidayah besok, gitu. Selesai tugasnya. Tidak. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala memposisikan Nabi Muhammad dan Muhammad pun memposisikan dirinya seperti manusia biasa, seperti kita juga. Ya. Makanya Nabi mengatakan, "Wa ma kuntu a'lamul ghaib." Aku enggak tahu apa yang terjadi besok. Ya. Itu Pak, nabi-nabi itu ketika diuji Allah, mereka enggak tahu itu apa yang akan terjadi. Misalnya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji mau dibakar ke dalam api, Pak. Kira-kira sudah tahu nggak Nabi Ibrahim kalau dia akan selamat, Pak? Nggak tahu itu. Gitu. Ketika dia diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya, sudah tahu nggak dia kalau akan nanti digantikan dengan apa? Dengan kibas? Jawabannya tidak. Ya. Sudah tahu nggak Nabi kalau dia pergi melarikan diri, bersembunyi di mana? Di gua Sur, ya Pak, di gua Sur, 3 hari di situ. Sudah tahu nggak dia kalau dia pasti selamat? Tidak. Semua pertempuran yang dihadapi Nabi, sudah tahu nggak Nabi kalau itu menang? Tidak. Artinya apa?
Artinya Nabi itu memposisikan dirinya seperti manusia biasa juga dalam mencapai tujuan-tujuan. Inilah yang dikatakan wa tawakkal 'alallah. Tapi begitu pun jangan engkau pernah mengandalkan usahamu. Ya, jangan engkau pernah mengandalkan kepintaranmu. Nah, wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Ya, di akhir ayat itu dikatakan Allah Maha mengetahui segala dosa hambanya, baik yang tampak maupun tersembunyi. Ini menjadi peringatan agar manusia tidak lalai dan senantiasa berusaha mendekatkan diri kepadanya. Wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Jangan kita kira, Pak, bahwa dosa-dosa kita itu tak diketahui Allah. Ya, jangan kita kira bahwa dosa yang diketahui Allah yang kita lakukan secara terang-terangan. Sedangkan yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi gimana? Sedangkan yang kita lakukan secara diam-diam bagaimana? Semua diketahui oleh Allah. Nah, apakah sekedar diketahui? Ya, kalau sekedar diketahui tak diapa-apai ya nggak apa-apa kita. Tapi diketahui oleh Allah, diperintahkan untuk dicatat, kemudian diarsipkan di dalam, kalau amal kebaikan itu diarsipkan di mana? Di dalam illiyin. Kalau amal kejahatan diarsipkan di dalam apa? Sijjin. Nah, itu. Jadi ada Pak, arsipnya ada. Itu. Bahkan amal kita itu di sana seperti di dalam etalase gitu. Malaikat berkunjung ke sana. Ya. Oh, ininya amal Fulan bin Fulan itu ya. Kalau kita, kayak kita seperti datang ke mana, Pak? Ke apa namanya? Ke tempat peninggalan bersejarah, museum ya. Museum, oh ini dulu, ini di Panegoro. Oh ini Sisingamangaraja. Oh ini siapa? Begitulah malaikat berdecak kagum melihat amalan-amalan hamba-hamba Allah yang ada di muka bumi. Itu juga penyemangat bagi kita untuk beramal dan ikhlas. Nah, jadi wa kafa bihi bidunubi ibadihi khabira. Dan cukuplah Allah mengetahui. Artinya apa? Kita itu berpikir 1000 kali kalau mau berbuat dosa dan kemaksiatan. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diperintahkan untuk tawakal dalam menghadapi hidup. Banyak orang mengalami stres, kecemasan, ketidakpastian. Ayat ini mengajarkan bahwa solusi terbaik adalah bertawakal kepada Allah. Ya. Banyak Pak orang stres memikirkan ekonomi, apalagi ada yang bilang Indonesia suram, ya kan? Apalagi oh ini tantangan ke depan gimana? Akhirnya stres. Ya. Untuk yang akan supaya hidup kita tenang, apa rahasianya Pak? Supaya hidup kita ini tenang, yang akan datang jangan pernah kau pikirkan. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang lalu jangan pernah kau ingat-ingat. Yang lalu apa? Biarlah berlalu, lupakan adanya. Nah, yang sekarang kerjakan usahanya dan kerjakan upayanya. Kemudian tadi ada dikatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wasabbih bihamdih, dan konsisten dalam ibadah dan zikir. Alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam, yang menjadikan langit dan bumi dan diantara keduanya dalam 6 hari. 6 hari Pak. Ya, Allah menciptakan alam semesta ini 6 hari. Dimulai hari apa? Hari Ahad, hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat. Lalu kata orang Yahudi apa? Ya, hari Sabtu Sabat. Hari Sabtu Allah istirahat, udah capek dia katanya. Makanya itu dibantah oleh Al-Qur'an. Ya. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala bisa saja menciptakan alam semesta ini hanya dengan kun fayakun. Tapi Allah ciptakan alam semesta ini dengan 6 hari
untuk mengajarkan kepada umat manusia ini bahwa semuanya di muka bumi ini ada proses. Dan kita itu harus menjalani proses. Tidak ada menanam hari ini lalu tumbuh, nggak ada itu. Ya. Tidak ada di dalam hidup ini yang instan, ya, kecuali Sarimi insan, ya. Tapi kalau keberhasilan, kesuksesan, kemenangan tidak ada yang instan. Semuanya pasti melalui proses. Dan Allah Subhanahu wa taala menilai kita melalui proses tadi. Nah, tadi dikatakan wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kepada Allah yang hidup tidak mati, alladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Yang mana dialah yang menciptakan langit dan bumi. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini memperkenalkan kepada kita bahwa dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dan ini sesuai dengan ilmu modern. Ya. Bahwa alam semesta ini ada awalnya. Dan ini sesuai dengan teori Big Bang. Teori Big Bang itu kan, Pak, ya, dalam ayat dikatakan awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan. Tidakkah mereka lihat bahwa awalnya alam semesta ini adalah ratqan, asap. Ya, ada benda, kemudian terjadi ledakan dahsyat. Ya, terjadi ledakan dahsyat. Saya, Pak, udah coba itu. Saya tanya ke ChatGPT itu, ChatGPT yang ada suara. Saya tanya itu. Ya. Saya bilang, nanti Bapak bisa coba juga di rumah. Siapa yang menciptakan alam semesta? Dia mutar-mutar jawabnya. Saya bilang, apakah mungkin alam semesta ini terjadi dengan sendirinya? Mutar-mutar lagi kita. Ya. Saya bilang, kamu saya kasih pertimbangan deh. Saya bilang, umpamanya kita pergi ke pantai. Waktu kita pergi ke pantai pertama kali, tidak ada bangunan. Ya, tidak ada bangunan di situ. Kemudian beberapa pekan kemudian kita datang ke tempat itu, kita sudah temukan ada bangunan. Apakah masuk akal kalau bangunan itu berdiri dengan sendirinya dan tidak ada yang mendirikannya? Ya, itu kan jawabannya apa? 1 tambah 1 sama dengan 2, pasti, Pak. Tapi kalau ChatGPT mutar-mutar dia, Pak, itu. Ya, tapi kan orang banyak pandangannya, orang banyak pemikirannya, orang banyak pertimbangannya katanya. Tidak, saya minta kamu itu, kamu gimana? Saya bilang, enggak mau, dipaksa-paksa enggak mau, Pak, itu. Itu. Padahal itu kan pasti ada yang menjadikannya itu, ya kan? Ya, saya tidak tanya ini, saya tanya ada enggak yang menjadikannya? Ada. Nah, dan itu manusia cuma sampai di situ. Akal kita ini, Pak, cuma bisa menjangkau bahwa bangunan tadi ada yang menjadikannya. Tapi siapa yang menjadikannya? Siapa yang menjadikannya, Pak? Makanya Allah pun mengutus Nabi dan menurunkan kitab suci untuk memberitahu kita siapa yang menciptakannya. Tadinya langit dan alam semesta ini tidak ada, kemudian menjadi ada. Lalu siapa yang menciptakannya? Dan kita sudah mengatakan ada 3 kemungkinan. Alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Masuk akal, Pak? Gedung tadi dia ada dengan sendiri, tidak masuk akal. Yang kedua, gedung itu sendiri yang menciptakannya. Ya. Kata Ustadz Felix Siaubah, kalau dia create, dia bukan creation. Ya. Create itu kan